Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali untuk membahas materi-materi kita yang harus terselesaikan pada semester ini. Yang lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana ekonomi kreatif, bagaimana pentingnya ekonomi kreatif, serta bagaimana perkembangan ekonomi kreatif Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan materi yang lalu Anda semua bisa pahami dan tetap semangat untuk belajar. Dan sekarang kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu mengenai bagaimana memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Nah, ini materi hari ini yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kalian semua berada dalam suasana sehat walafiat dan bisa konsentrasi untuk kita bersama-sama membahas materi ini. Semoga materi hari ini insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Baik, dan materi kita hari ini dengan kompetensi dasar menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan perubahannya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kompetensi dasar dari segi keterampilan itu Anda semua harus bisa menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan perubahannya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Itulah kompetensi dasar kita. Kemudian selanjutnya dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap pembelajaran kita pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, tujuan inilah yang akan menjadi target bagi kita supaya apa yang menjadi proses kita dalam pembelajaran ini itu bisa tercapai dengan baik. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan cara memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Itulah tujuan yang pertama yang harus kalian pahami dari materi ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis peluang meraih keunggulan di bidang ekonomi. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan bagaimana peluang produk masyarakat dapat menembus pasar internasional. Itulah 3 tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada hari ini. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, karena ini kita berbicara mengenai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa, di mana kita di sini memahami bahwa Indonesia itu memiliki banyak dan sangat banyak faktor untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Jadi banyak yang bisa dijadikan peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Indonesia diketahui bahwa kaya akan sumber daya alam, memiliki budaya yang beragam. Kemudian jumlah penduduk juga yang besar. Nah, ini adalah ketiga faktor ini
akan menjadi peluang besar di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita ingin melihat dari faktor-faktor yang ada itu yang bisa mendorong keunggulan ekonomi bangsa. Kita akan melihat apa sih keunggulan ekonomi bangsa Indonesia. Keunggulan ekonomi bangsa Indonesia itu kita bisa lihat dari sumber daya alamnya yang melimpah. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, kenapa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah? Dan ini bisa dijadikan peluang di dalam perekonomian Indonesia untuk mengembangkan. Nah, sumber daya alam Indonesia yang melimpah ini kita ketahui bahwa dari segi letaknya Indonesia saja yang terletak di antara terletak di garis khatulistiwa itu sangat memberi keuntungan bagi bangsa Indonesia. Kenapa dikatakan memberi keuntungan bagi bangsa Indonesia? Karena dengan letaknya yang terletak di garis khatulistiwa, itu Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, dari 2 musim ini yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini menyebabkan tanah Indonesia sangat subur. Nah, karena tanah yang sangat subur dengan 2 musim ini otomatis akan tumbuh berbagai macam tanaman yang melimpah dan beraneka ragam. Dari berbagai jenis tanaman itu atau biasa dikatakan dengan flora yang beraneka ragam itu merupakan sumber ekonomi bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Nah, dengan keanekaragaman floranya yang tumbuh itu akan memunculkan juga berbagai macam flora fauna yang juga beraneka ragam yang terkadang tidak dimiliki oleh negara lain atau daerah lain. Nah, apa saja fauna yang dimiliki bangsa Indonesia yang tidak ada di tempat lain? Salah satunya adalah anoa. Kemudian badak bercula 1. Kemudian ada juga komodo. Nah, yang dikategorikan sebagai hewan endemik yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah, dari itu semua itu menjadi potensi bangsa Indonesia di dalam pengembangan ekonominya karena memiliki keunggulan yang sangat luar biasa. Selain itu juga dengan keunggulan itu, bangsa Indonesia juga memiliki hasil tambang dan yang tidak diragukan lagi, di mana kita lihat di mana-mana di berbagai daerah atau provinsi di Indonesia itu ada pabrik-pabrik yang mengolah sumber daya alam. Ya, kita ambil contoh misalnya batu bara. Kemudian ada berbagai macam gas alam. Kemudian banyak lagi sumber-sumber daya alam yang lain yang merupakan bukti bahwa Indonesia itu dari segi sumber daya alamnya itu sangat tidak diragukan lagi. Dan ini merupakan bukti kekayaan bangsa Indonesia yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat bangsa Indonesia. Dan di mana kita tahu bahwa dengan sumber daya alam yang melimpah ini sekaligus menjadi potensi yang bisa menciptakan peluang pasar. Ya, jadi sumber daya alam yang melimpah ini bisa dijadikan potensi untuk menciptakan peluang pasar. Nah, dengan adanya peluang pasar ini otomatis akan bisa menggerakkan perekonomian bangsa Indonesia. Nah, selain itu juga Indonesia juga kaya dengan suku bangsa, ya. Nah, selain itu pula yang bisa dijadikan atau yang menjadi keunggulan ekonomi bangsa Indonesia adalah memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Di mana kita tahu bahwa jumlah penduduk bangsa Indonesia sangat luar biasa. Ya. Sangat tinggi jumlah penduduknya. Nah, di mana kita ketahui
dari statistik bahwa jumlah penduduk Indonesia itu yang paling banyak adalah dari eh, penduduk yang masih produktif. Jadi ini peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk bagaimana memberikan eh, potensi, memberikan bekal bagi masyarakat Indonesia agar betul-betul bisa diberdayakan untuk mengolah sumber daya alam yang kita miliki. Karena kita ketahui bersama bahwa dengan sumber daya alam yang ada, bagaimanapun baiknya, bagaimanapun melimpahnya, kalau tidak dikelola dengan sumber daya manusia yang handal, itu juga tidak bisa menghasilkan atau tidak bisa memajukan perekonomian dengan baik. Nah, sehingga di sini kita ketahui bahwa sumber daya manusia Indonesia yang melimpah ini perlu dibekali dengan skill, ilmu, teknologi, kemudian kreativitas yang bisa menopang perekonomian bangsa Indonesia. Seperti yang lalu kita sudah pelajari mengenai bagaimana ekonomi kreatif. Jadi masyarakat Indonesia betul-betul harus kreatif, berinovasi, punya gagasan, punya ide untuk bagaimana mengolah sumber daya alam yang ada yang dimiliki bangsa Indonesia supaya bisa sumber daya alam itu betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi sumber daya manusia seperti Ananda semua itu adalah merupakan calon-calon ya sumber daya yang akan mengolah sumber daya alam yang ada, sehingga kalian betul-betul harus giat belajar, membekali diri untuk masa depan supaya bisa menjadi penopang atau penggerak perekonomian bangsa Indonesia. Jadi keunggulan yang pertama adalah sumber daya alam Indonesia yang melimpah karena didukung oleh letaknya yang sangat strategis, kemudian didukung pula oleh sumber daya manusianya yang melimpah, sehingga tidak ada alasan lagi Indonesia untuk bisa bersaing di pasar internasional karena dengan berbagai macam keunggulan yang dimiliki. Kemudian selanjutnya keunggulan dimiliki Indonesia adalah dengan memiliki keberagaman suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke beda-beda suku bangsa yang dimiliki. Itu semua merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Memiliki suku bangsa yang satu dengan bangsa yang lain itu beda dan mempunyai ciri masing-masing. Dan di antara suku satu dengan suku yang lain yang mungkin bisa berbau dan bisa menghasilkan lagi inovasi-inovasi baru. Mungkin di suku sana, suku Bugis misalnya, dia punya keunggulan ekonomi seperti ini. Di suku Batak sana pengolahan ekonominya seperti ini. Di suku Jawa sana kreatif di dalam mengolah sumber daya alamnya. Bagaimana dengan suku-suku Bugis dan lain sebagainya. Nah, ini semua akan saling mempengaruhi ya dan saling berbagi energi positif untuk bagaimana bersama-sama mengembangkan Indonesia dengan kekayaan alam yang berbagai macam yang dimiliki, dengan berbagai macam keunggulan ekonomi yang dimiliki untuk betul-betul bisa dijadikan sebagai penopang di dalam pengembangan ekonomi bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah Indonesia memiliki keunikan dan kekhasan karakteristik masing-masing daerah dan ini menjadi sumber inspirasi pengembangan industri kreatif. Nah, ini yang sangat luar biasa karena tiap daerah itu ada karakteristiknya, ada cirinya masing-masing yang bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan industri kreatif bangsa Indonesia. Nah, kenapa
kita perlu pengembangan atau menjadi sumber inspirasi, karena kita melihat bahwa dan kita pahami bersama bahwa tiap ruang atau tiap wilayah atau daerah itu punya karakteristik sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, sehingga sumber daya alam yang berbeda-beda inilah otomatis akan diolah oleh sumber daya manusia yang mempunyai inovasi atau mempunyai kreativitas yang sesuai dengan sumber daya alam dari masing-masing daerah tersebut. Taruhlah misalnya di suku Jawa sana. Suku Jawa yang dimana kita pahami bahwa di sana banyak kreativitas yang bisa dikembangkan seperti batik, ukir, dan banyak lagi yang kita bisa melihat bahwa kalau kita melihat misalnya dari seni ukir. Kalau kita melihat seni ukir, otomatis kita akan teringat bahwa yang seni ukir itu yang paling terkenal adalah Jepara. Bagaimana dengan batik? Batik itu rata-rata kalau kita mendengar batik Solo misalnya, seperti itu. Jadi, dari sumber daya alamnya itu akan muncul kreativitas manusianya dan menjadi sumber inspirasi bahwa sumber daya alamnya apa? Sumber daya alamnya apa? Nah, otomatis akan menjadi inspirasi. Saya mau apakan sumber daya alam ini? Manusia yang ada di situ otomatis akan berinovasi. Saya mau apakan sumber daya alam yang ada di tempat saya? Supaya bisa bersaing di pasar lokal maupun pasar internasional. Ini yang perlu kita, masyarakat Indonesia perlu kembangkan. Apa sih yang menjadi keunggulan wilayah kita? Apa sih yang menjadi keunggulan ekonomi daerah kita? Apa sih inovasi kita? Apa inspirasi kita? Boleh jadi dari sumber daya alam yang kita miliki, kita berinspirasi dari daerah lain. Di daerah sana dia kasih begini sumber daya alamnya. Di sana ada ini. Di daerah saya ada ini. Kalau begitu saya akan seperti ini. Saya mau apakan ini? Itu akan muncul ide, akan muncul inspirasi. Karena kenapa? Dipengaruhi dari sumber daya alamnya. Ya. Jadi ini betul-betul perlu dikembangkan, perlu ada ide, perlu ada inspirasi untuk bagaimana mengembangkan ekonomi bangsa Indonesia supaya bisa menjadi peluang dan bisa bersaing di pasar lokal dan di pasar internasional dan otomatis bisa menambah devisa negara. Jadi itulah keunggulan-keunggulan ekonomi yang dimiliki bangsa Indonesia yang bisa dikembangkan supaya bisa menjadi kekhasan bahwa itulah inspirasi kreativitas bangsa Indonesia yang bisa bersaing di pasar internasional. Selanjutnya, kita masuk yang kedua, peluang ekonomi bangsa Indonesia. Dengan poin pertama tadi yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak keunggulan, maka otomatis karena banyak keunggulannya, maka akan banyak juga peluang ekonomi bangsa Indonesia. Nah, bagaimana peluang ekonomi bangsa Indonesia? Ini kita kembali melihat lagi bahwa potensi dan kekayaan alam Indonesia yang begitu besar, ini merupakan peluang yang besar bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang unggul. Maksudnya bahwa bagaimana menjadi bangsa yang unggul ini otomatis bagaimana mempunyai kreativitas di dalam mengembangkan sumber daya alam yang ada yang dikelola oleh sumber daya manusia yang handal. Nah, terutama di sini dalam hal pengembangan industri kreatif. Nah, seperti yang lalu kita sudah bahas bagaimana industri kreatif bangsa Indonesia. Nah, kemudian Indonesia juga sangat berpotensi untuk mengambil andil besar dalam industri kreatif dunia. Kenapa? Karena komposisi penduduk Indonesia itu didominasi oleh usia produktif. Usia produktif artinya bahwa usia yang mampu berkreasi, mampu berproduksi, ya, dari mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
dimanapun kita berada. Kita berada di Jawa, potensi di sana apa yang bisa dikembangkan. Kita ada di Sulawesi, potensi apa yang kita bisa kembangkan di Sulawesi. Ya, taruhlah misalnya kalau kita melihat potensi yang kita miliki di Sulawesi dengan adanya sumber daya alam yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Contohnya adalah pabrik semen. Sudah ada semen Tonasa dan ini ada sumber daya alam. Ada PT Semen Tonasa, ada PT Semen Bosoa, dan Tonasa itu sudah tidak asing lagi bagi kita SMP Unismo, karena tiap tahun itu kita selalu berkunjung ke industri-industri dan kita bisa melihat bagaimana pengelolaannya langsung dari sumber daya alam yang ada itu, bagaimana diambil dari alam dengan adanya batu kapur yang kita miliki, yang pengelolaannya sangat luar biasa, yang dikelola oleh manusia-manusia yang mempunyai keterampilan masing-masing di bidangnya yang sangat produktif, dan bahkan dengan hasilnya itu dihasilkan di Sulawesi tetapi bisa dimanfaatkan dirasakan oleh daerah lain. Nah, itulah semua sumber-sumber daya, bukti-bukti sumber daya alam yang ada di Indonesia ini yang masing-masing dimiliki oleh tiap-tiap daerah dan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain dan bahkan ke luar Indonesia. Nah, itu salah satu yang bisa kita lihat keunggulan-unggulan, dan saya yakin Ananda semua yang kelas 3 ini sudah melihat langsung bagaimana sumber daya alam Indonesia yang biasa kita kunjungi seperti di Tabo-Tabo, bagaimana hutan lindung yang ada di sana, bagaimana industri semen Tonasa yang ada di sana, kita sudah melihat langsung. Jadi bagaimana pemasarannya dan lain sebagainya Anda sudah melihat. Jadi itulah keunggulan-keunggulan dan itulah peluang-peluang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang dikembangkan. Dan itu bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat tersebut, dan bagi masyarakat di mana masyarakat itu atau di mana industri itu berada, otomatis akan menyerap tenaga kerja. Nah, karena menyerap tenaga kerja, otomatis akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita bahas yang lalu, bahwa dengan adanya industri kreatif akan menyerap tenaga kerja dan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah peluang-peluang ekonomi Indonesia ya yang ada. Nah, sekarang kita lanjut pada yang ketiga. Dengan peluang yang ada, mampukah kita bersaing? Persaingan sebagai peluang. Ya, jadi kekayaan alam tadi sudah ada, kemudian peluangnya juga sudah ada. Nah, sekarang bagaimana kita mampu bersaing dengan sumber daya alam kita miliki ini? Nah, sekarang kita lihat persaingan sebagai peluang. Nah, di sini kita pahami bahwa persaingan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Ya, kenapa? Karena semua orang berinovasi, semua orang berkreasi untuk bagaimana semakin mengembangkan potensi yang dimiliki. Baik itu dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, itu semua dikembangkan. Sehingga dikatakan bahwa persaingan tidak bisa dihindari lagi. Satu-satunya jalan bagaimana kita terus berinovasi, terus berkreasi, supaya kita mampu bersaing dan mengambil peluang dari persaingan yang ada itu. Nah, ada persaingan lokal. Kita pahami bahwa ada persaingan lokal dan ada persaingan produk luar negeri. Nah, persaingan lokal misalnya ya, kita melihat otomatis orang selalu mencari mana yang terbaik. Ya. Misalkan di suatu pasar, kita ke pasar, masing-masing jenisnya sama. Produknya sama.
Tetapi yang mengolah produk itu mungkin dari 2 daerah atau 3 daerah. Otomatis orang akan bisa melihat mana yang terbaik dari ketiga ini. Nah, otomatis yang laku di pasaran pasti yang terbaik dari yang ketiganya ini. Sehingga apa yang harus dilakukan adalah bagaimana mampukah kita bersaing atau mampukah kita bersaing di dalam menggunakan peluang yang ada ini. Nah, kalau yang laku di pasaran produk kita, maka itu berarti bahwa kita sudah bisa bersaing dengan produk-produk yang lain, baik lokal maupun internasional. Nah, ini. Nah, kemudian kita melihat bahwa persaingan itu, nah sering kita mendengar bahwa ada namanya persaingan sehat. Kita sering mendengar persaingan sehat. Berarti kalau ada persaingan sehat, ada persaingan yang tidak sehat. Nah, di sini yang kita lihat, yang kita ambil adalah persaingan sehat atau persaingan yang positif. Nah, sisi positif dari persaingan ini, otomatis para produsen akan berlomba-lomba menciptakan produk terbaiknya. Ya, akan berlomba-lomba menciptakan produk terbaiknya. Kenapa? Karena dia harus mampu bagaimana produknya itu bisa laris di pasaran. Jadi bukti bahwa produk itu bagus kita lihat dari di pasaran. Kalau itu laris di pasaran itu pertanda bahwa produk itu bagus. Ya. Sehingga makanya tadi dikatakan bahwa mampukah kita bersaing dengan peluang yang ada, karena semua orang pasti berusaha bagaimana supaya produknya yang paling bagus dan produknya yang paling laku di pasaran. Nah, sehingga persaingan dapat memicu lahirnya ide baru. Ya, jadi ada sisi positifnya. Persaingan dapat memicu lahirnya ide baru. Sama halnya juga dalam kalau kita belajar. Kenapa itu si ada ranking 1? Ya mungkin dia memicu dirinya untuk tetap giat belajar. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi, jangan karena pandemi sehingga kita down di dalam belajar. Tetapi ini dijadikan sebagai peluang untuk bagaimana kita memicu diri kita, berusaha untuk diri kita sendiri, menggali materi-materi yang kita harus pahami di semester ini. Baik untuk mata mapel IPS ataupun mapel yang lain. Jadi diambil sisi positifnya. Dengan pandemi ini kita bisa belajar dari rumah. Kita bisa belajar sendiri dari rumah. Dan otomatis bisa memicu diri kita juga untuk menyadari diri bahwa oh ternyata tanpa dengan kesadaran kita tidak bisa maju tanpa kesadaran kita sendiri. Ya. Jadi dengan proses belajar mengajar saat ini tanpa kesadaran kalian itu ya sangat susah. Jadi dulunya Anda dipacu di sekolah, sekarang Anda harus berbuat sendiri di rumah. Harus dengan kesadaran sendiri. Ibu guru tidak bisa lihat secara langsung. Yang lihat diri kalian sendiri, orang tua kalian. Tapi kalau orang tua juga sibuk, punya juga tanggung jawab yang harus diselesaikan, otomatis Anda harus sadar bahwa saya butuh yang namanya belajar. Kalau sudah menjadi kebutuhan, belajar itu sudah menjadi kebutuhan, yakin dan percaya bahwa nilai akan Anda dapat. Nilai yang baik yang pasti Anda dapat. Nah, itu juga namanya persaingan. Kenapa si B dapat 90, si B dapat 100, kenapa saya tidak bisa? Saya harus memacu diri. Nah, itu persaingan yang positif. Nah, itu. Kemudian selanjutnya persaingan sebagai peluang yang kedua adalah dari sisi sosialnya. Persaingan yang sehat akan memberikan peluang kerjasama antar pengusaha dengan pengusaha lainnya dan saling mendukung. Nah, ini biasa orang saling berbagi ide. Kalau ada inovasi, tidak ada salahnya kita berbagi ke orang lain supaya kita sama-sama maju.
maju untuk menang bersama, saling mendukung satu sama lain, bukan saling merugikan. Ya, itu yang perlu kita pupuk. Ya, makanya sebenarnya ahlak ini mengajari kita untuk bagaimana kita berjiwa sosial. Kenapa Ibu mengatakan bahwa alam ini mengajari kita untuk berjiwa sosial? Karena potensi tiap-tiap daerah berbeda, sehingga harus berbagi supaya saling memenuhi kebutuhan. Ya, jadi kalau kita belajar dari alam itu mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa berjiwa sosial, supaya potensi-potensi yang ada itu kita dari sumber daya alam kita bisa rasakan bersama. Ya, itulah 3 poin yang hari ini Ibu sampaikan. Mudah-mudahan mulai dari bagaimana keunggulan ekonomi bangsa Indonesia yang dimiliki, kemudian bagaimana peluang ekonomi bangsa Indonesia, kemudian bagaimana persaingan bisa dijadikan sebagai peluang, bisa kalian pahami dengan baik dan Ibu sampaikan supaya mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian semua bisa memahami dengan baik. Dan terakhir Ibu sampaikan terkait dengan LKPD, Ibu sampaikan bahwa dengan LKPD yang ada, Ibu minta supaya LKPD-nya itu dibaca dengan baik, baru dijawab, ya, dijawab dengan baik supaya betul-betul bisa mendapat nilai yang bagus. Dan seperti petunjuknya bahwa dengan penjelasan yang singkat ini, Ibu minta supaya bisa menggali dari dari buku-buku, artinya mencari referensi lain supaya kalian lebih memahami tentang materi ini, karena saya yakin dan percaya bahwa guru bukan satu-satunya sebagai sumber, tetapi ada buku, ada media-media lain seperti di internet. Anda bisa gali terkait dengan materi ini supaya pemahaman kalian itu lebih mendalam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat beserta keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.